membahas Baik, kali ini kita masih akan membahas mengenai eksponen dan logaritma dengan topik yang berbeda. Kali ini kita akan membahas mengenai pangkat nol dan pangkat bulat negatif. Adapun definisi yang pertama, jika setiap A bilangan real bukan nol, maka berlaku A pangkat nol sama dengan 1. Jadi maksudnya ini definisi, semua bilangan kecuali bilangan nol, maka berlaku A pangkat nol sama dengan 1. Misalnya, 3 pangkat nol. 3 pangkat nol. Coba perhatikan pangkatnya ini kan sama dengan nol, berarti ini hasilnya sama dengan 1. Jadi misalkan lagi 5 pangkat nol. 5 pangkat nol, pangkatnya adalah nol, berarti pangkatnya hasilnya sama dengan 1. Misalnya lagi minus 7 berpangkat nol. Minus 7 berpangkat nol hasilnya sama dengan 1. Sama halnya sepertiga berpangkat nol hasilnya juga sama dengan 1. Jadi kalau ada yang tanya juga 1 juta berpangkat nol hasilnya berapa? Ya, hasilnya sama dengan 1. Kemudian sifat yang kedua, jika n bilangan bulat positif dan a bilangan real bukan nol, maka berlaku a pangkat minus n sama dengan seper a pangkat n. Jadi apabila bilangan berpangkat negatif, kita mau mengubahnya ke pangkat positif, kita gunakan definisi yang kedua ini. Contoh, 3 pangkat minus 5. Nah, perhatikan pangkatnya ini kan pangkatnya ini adalah pangkat negatif. Kita mau mengubahnya ke pangkat positif. Berarti kita bisa mengubahnya menjadi 1/3 pangkat 5. Misalnya lagi, 2 pangkat minus 7. Nah, 2 pangkat minus 7 ini kita mau mengubahnya ke pangkat positif. Berarti kita bisa mengubahnya menjadi 1/2 pangkat 7. Oke, selanjutnya. Misalnya, sepertiga pangkat minus 5. Nah, sepertiga pangkat minus 5, kita mau mengubahnya ke pangkat positif, berarti ini kan posisinya di bawah. Kita mau mengubahnya ke pangkat positif, berarti kita naikkan ke atas. Berarti sama halnya dengan 3 pangkat 5. Kemudian, 1/2 pangkat minus 7. Nah, 1/2 pangkat minus 7, kita mau mengubahnya ke pangkat positif, berarti 2 pangkat minus 7-nya ini yang tadinya di bawah kita naikkan ke atas menjadi 2 pangkat 7. Nah, misalkan bilangan pecahan berpangkat bilangan negatif. 3/5 berpangkat minus 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya bilangan pecahan. Kemudian pangkatnya pangkat negatif. Jika mau mengubahnya ke pangkat positif, gampang saja. Yang di dalam sini kita balik. Menjadi 5/3. Jadi 3/5 menjadi 5/3. Kemudian pangkatnya menjadi pangkat positif. 3/5 pangkat minus 3 sama dengan 5/3 pangkat 3. Contoh soal selanjutnya akan kita bahas. Nyatakanlah bentuk-bentuk berikut tidak dengan pangkat negatif atau nol. Maksud dari contoh soal ini, kita akan mengubah 5 soal ini ke dalam pangkat positif dan bukan pangkat nol. Jadi yang pertama 3x pangkat minus 2 kali y, yang kedua 5x pangkat 3, y pangkat minus 2, z pangkat 0. Yang ketiga, 4x pangkat minus 2, y pangkat 4 dibagi 6z pangkat minus 5. Yang keempat, 1/2 pangkat minus m dikali 1/3 pangkat minus n. Dan yang kelima, x pangkat minus 2 ditambah y pangkat minus 2 per x pangkat minus 1 ditambah y pangkat minus 1. Oke, penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang pertama, 3x pangkat minus 2 kali y. Nah, soal ini kan kita mau mengubahnya ke pangkat positif. Jadi kita perhatikan yang memiliki pangkat negatif. Sehingga nah, dari soal ini kita lihat bahwa yang memiliki pangkat negatif adalah x pangkat minus 2. Berarti x pangkat minus 2 ini kita mau mengubahnya ke pangkat positif. Berarti sesuai dengan definisi tadi bahwa a pangkat minus n, kita mau mengubahnya ke pangkat positif berarti menjadi 1/a pangkat n. Yang tadinya di atas turun menjadi ke bawah.
Jadi X pangkat minus 2 ini kita akan mengubahnya menjadi per X pangkat 2 ya. Per X pangkat 2, maka pangkatnya berubah menjadi positif sehingga 3 dan Y tetap di atas. Maka 3X pangkat minus 2 kali Y sama juga dengan 3Y per X pangkat 2. Soal selanjutnya, 5X pangkat 3, Y pangkat minus 2, Z pangkat 0. Oke, jadi yang selanjutnya kita perhatikan pangkat negatifnya adalah Y pangkat minus 2, kemudian Z pangkat 0 kita juga mengubahnya sehingga Y pangkat minus 2, ini Y pangkat minus 2, kita mau mengubahnya ke pangkat positif, berarti yang tadinya di atas berubah menjadi ke bawah ya. Y pangkat 2 menjadi Y pangkat 2. Jadi sisa 5X pangkat 3, 5 kali X pangkat 3, kemudian Z pangkat 0. Ingat tadi bahwa semua bilangan real yang bukan 0 apabila berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Berarti dikali dengan 1. Kemudian 5X pangkat 3 kali 1 sama dengan 5X pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat 2. Sehingga 5X pangkat 3 dikali Y pangkat minus 2, Z pangkat 0 hasilnya sama dengan 5X pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Contoh soal selanjutnya yang keempat. 4X pangkat minus 2, Y pangkat 4 dibagi 6Z pangkat minus 5. Jadi kita fokusnya dulu ke pangkat negatif. Pangkat negatif ada X pangkat minus 2 dengan Z pangkat minus 5. Jadi 4 dengan 6-nya kita tulis terlebih dahulu 4 per 6. Kemudian ini kan X pangkat minus 2 pangkat negatif. Berarti ketika kita mau mengubahnya ke pangkat positif yang tadinya di atas kita pindahkan ke bawah. Kemudian Y pangkat 4 ini tetap ya di atas. 4 kali Y pangkat 4. Selanjutnya Z pangkat minus 5 yang tadinya negatif. Kemudian berada di bawah, kita mau mengubahnya ke pangkat positif, berarti naik ke atas. Maka 4Y pangkat 4, Z pangkat 5 dibagi 6X pangkat 2. Kemudian perhatikan koefisiennya ini, 4 per 6. 4 per 6 bisa kita sederhanakan masing-masing bagi 2. Jadi 4 bagi 6, 4 bagi 2 sama dengan 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 2 per 3. Nah, ini 4 per 6 kita ubah menjadi 2 per 3. Y pangkat 4, Z pangkat 5 tetap di atas. Kemudian X pangkat 2 juga tetap di bawah. Sehingga 4X pangkat minus 2, Y pangkat 4 dibagi 6Z pangkat minus 5 sama dengan 2Y pangkat 4, Z pangkat 5 dibagi dengan 3X pangkat 2. Selanjutnya soal yang keempat, 1/2 pangkat minus M dibagi 1/3 pangkat minus N. Nah, ini adalah bilangan pecahan tetapi pangkatnya adalah pangkat negatif. Sesuai dengan penjelasan tadi bahwa apabila bilangan pokoknya adalah bilangan pecahan, pangkatnya negatif, ketika kita mau mengubahnya ke pangkat positif, tinggal kita balik saja bilangan pokoknya. Jadi 1/2 pangkat minus M kita balik menjadi 2 per 1 pangkat M. Pangkatnya berubah menjadi pangkat positif, bilangan pokok kita balik. Kemudian 1/3 pangkat minus N berubah menjadi 3 per 1 pangkat N. Nah, 2 bagi 1 bisa kita bagi menjadi 2, berarti 2 pangkat M, kemudian 3 bagi 1 bisa kita ubah menjadi 3. Maka 3 pangkat M. Oke, selanjutnya soal yang keempat, X pangkat minus 2 ditambah Y pangkat minus 2 dibagi X pangkat minus 1 ditambah Y pangkat minus 1. Jadi untuk langkah yang pertama yang kita lakukan, kita akan mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pangkat positif, berarti X pangkat minus 2 ketika kita X pangkat minus 2 ketika kita mau mengubahnya ke pangkat positif, berarti X pangkat 2. Berarti X pangkat minus 2 kita ubah ke X pangkat 2, kemudian tambah. Kemudian Y pangkat minus 2 kita mengubahnya ke pangkat positif, berarti sama halnya dengan Y pangkat 2. Kemudian X pangkat minus 1. Nah, X pangkat minus 1 ketika kita mau mengubahnya ke pangkat positif, berarti X pangkat
1. Nah, pangkat 1 ini kita ndak usah tulis ya. Jadi ini sama halnya juga dengan 1/X. Sebenarnya ada angka 1 tetapi tidak dituliskan. Berarti X pangkat minus 1 sama halnya dengan 1/X. Kemudian karena di sini tambah, maka tambah Y pangkat minus 1 sama halnya dengan 1/Y. Selanjutnya ini kan pembilangnya dalam bentuk pecahan, penyebutnya juga dalam bentuk pecahan. Maka kita akan menyelesaikannya. Kemudian terlebih dahulu kita akan menyelesaikan pembilang. Jadi 1/S pangkat 2 tambah 1/Y pangkat 2. Angka yang pertama kita akan mencari penyebutnya dengan mengalihkan penyebut X pangkat 2 dikalikan Y pangkat 2. Kemudian kita kali silang 1 dikali Y pangkat 2 menghasilkan Y pangkat 2. Karena di sini tambah maka kita tulis tambah. Kemudian 1 dikali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian penyebut dengan menentukan penyebut terlebih dahulu. Penyebut kita kali X kali Y. Kita dapatkan XY. Kemudian kita kalikan 1 dikali Y menghasilkan Y. Ini tambah. Tambah. Kemudian 1 dikali X menghasilkan X. Selanjutnya, mari kita mengingat kembali bahwa ini bilangan pecahan dibagi dengan bilangan pecahan. Mari kita ingat kembali bahwa 2/3 dibagi 4/5. Ini bagi, kita bisa ubah menjadi kali. 2/3 dikali dengan catatan ini 4/5 kita balik menjadi 5/4. Oke, maka sama halnya dengan ini. Nah, kemudian Nah, ini Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Ini sama halnya dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ini sifatnya sama juga dengan 2 tambah 3. 2 tambah 3 kan sama juga dengan 3 tambah 2. Jadi pertukaran. Jadi Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 sama halnya dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2-nya itu dari sini. Dibagi dengan X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Nah, bagi ini kita mau mengubahnya menjadi kali. Berarti ini kita balik, Y tambah X dibagi dengan X kali Y, kita balik menjadi X kali Y dibagi X kali Y, kita bagi dengan Y tambah X. Kemudian selanjutnya, perhatikan ini X pangkat 2 kali Y pangkat 2. Ini kan ada sifat ya, bahwa bilangan pangkat sama, berarti bisa kita kalikan bilangan pokok. X kali Y berpangkat 2. Ini kan sama ya. Jadi kalau misalkan kita kalikan X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Jadi ini saya ubah menjadi XY pangkat 2. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikali XY per Y tambah X. Oke, selanjutnya. Coba perhatikan ini kan kali, berarti ini XY dengan XY sama. Jadi, ini bisa misalnya begini ya, X dengan X pangkat 3. Ini sama-sama bisa kita selesaikan menjadi 1/X3. Sebenarnya ada angka 1. Berarti apabila bagi, berarti kita kurangi 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1. Maka sama halnya dengan ini. Berarti ini coret 2 kurang 1 jadi sisa pangkat 1. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per sisa XY ya. XY dikali dengan ini X tambah Y. Maka X pangkat minus 2 ditambah Y pangkat minus 2 dibagi X pangkat minus 1 ditambah Y pangkat minus 1 sama halnya dengan menghasilkan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dibagi XY dikali X tambah Y. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bulat negatif.